Jujur aku malah malu. Aku agak malu karena itu bukan punya aku. Kayak misalnya yang sewa di kita itu sepaket tuh, kayak sepaket iPhone, MacBook, sama AirPods. Dulu kita masih sewain AirPods. Ternyata pas kita kepoin Instagramnya, ternyata dia buat foto di Starbucks. Tahu kalau pas pertama kali sewa ya baru yang kayak aku bilang tadi, suka, handphone baru, enggak sewa. Misalnya ibu-ibu gitu ya yang memang lagi arisan, terus dia pakai pinjem iPhone di kita yang bobanya ada 3, terus mereka selfie mirror gitu-gitu, ada juga sih sebetulnya. Gaya hidup itu penting, tetap dalam kehidupan itu, tetapi kemudian harus ada kejujuran dan kesukarelaan menampilkan kemampuan yang apa adanya. Aku daripada pusing cuy setiap bulan spend hasil capek-capek aku untuk beli iPhone yang sebenarnya bulan depan juga kan ada iPhone terbaru kan gitu. Jadi nggak usah menyusahkan diri sendiri deh. Gak bisa dipungkiri, iPhone masih sebegitu bergengsinya di Indonesia. Smartphone satu ini memang sudah dikenal punya segudang fitur dan teknologi terkini. Namun sekarang penggunaannya justru bukan lagi sebatas fungsi, tapi juga menjadi gengsi. Yang jadi permasalahan lagi, nggak semua orang sanggup beli karena harganya yang tinggi. Akhirnya muncul genre baru, yakni penyewaan iPhone. Penyewaannya pun datang dari kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti Ratna yang kami temui, ia menyewa iPhone untuk menikmati fitur mumpuni. Saya Ratna, saya salah satu pelanggan di Buyblly, pengguna jasa sewa di Buyblly iPhone, khususnya untuk iPhone selama kurang lebih dari 6 bulan sih Kak. Kak Suri ya? Halo, iya Kak. Mau sewa iPhone? Betul. Aku yang mau ambil Langsung iPhone. aja ya, Kak. Oh boleh. Aku cek dulu ya Kak. Passwordnya 0000. Kak, ini kelengkapannya ini aja, Iya, charger betul, sama charger ini. sama Aku KTP aja ya. Oke, sudah sesuai. Berarti sudah selesai, boleh dibawa. Oke. Terima kasih Kak Suri. Sama-sama. Karena sejauh ini yang aku tahu kalau untuk kualitas kamera sesuai dengan yang aku butuhin itu kayaknya dari Android dan iPhone kayaknya memang better iPhone nggak sih Kak, lebih bagus iPhone gitu untuk kualitas kamera ya gitu. Biasanya ya itu sih Kak untuk kebutuhan aku gitu, kayak untuk tag video atau untuk event-event gitu, untuk mendokumentasikan kegiatan yang menurut aku penting dan kayak aku harus save memorinya gitu. Jadi ya aku butuh kualitas kamera yang bagus supaya hasil yang aku simpan nanti, dokumentasi yang aku simpan tadi bagus. Ratna sadar saat mengeluarkan iPhone dari tasnya, ia langsung mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Ia pun buru-buru meluruskan bahwa barang itu bukan sepenuhnya miliknya. Jujur aku malah malu. Aku agak malu karena itu bukan punya aku gitu. Jadi kalau misalkan untuk menghindari ditanya-tanya sebenarnya sih, untuk menghindari ditanya-tanya gitu, aku kayak nggak begitu tunjukin. Tapi kalau untuk teman-teman dekat kan pasti udah langsung tahu kan, karena mereka ada di samping sekitar kita. Jadi mereka tahu. Kalau pas pertama kali sewa ya baru yang kayak aku bilang tadi, suka, handphone baru, enggak sewa. Itu karena bukan punya aku. Kalau misalkan itu punya aku, mungkin aku bangga karena kan ya punya aku, terus handphonenya bagus, punya sendiri, ya pasti akan bangga sih Kak. Cuman kalau sewa kan bukan punya aku, jadi kayak banggain juga buat apa. Selain Ratna, di luar sana masih banyak orang yang rela merogoh kocek dalam-dalam untuk beradu gengsi dengan menyewa iPhone. Hal ini tentu menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi sebagian orang. Salah satunya adalah Jeffrey Giranza. 2 tahun sudah Jeffrey memiliki dan mengelola bisnis penyewaan iPhone. Berbagai tabiat konsumen pun sudah ia pahami. Jeffrey mengakui banyak dari mereka yang menyewa iPhone demi mengais validasi. Sebagian kecil memang ada sih sebetulnya. Jadi
eh, karena ini tidak bisa dipungkiri juga. Jadi kita kan pasti memperhatikan ya konsumen behavior kita kayak gimana gitu ya. Jadi ada beberapa cerita yang memang unik, kayak misalnya yang sewa di kita itu sepaket tuh, kayak sepaket iPhone, MacBook, sama AirPods. Dulu kita masih sewain AirPods. Ternyata pas kita kepoin Instagramnya, ternyata dia buat foto di Starbucks dengan aksesoris Apple yang lengkap. Itu ada sih sebetulnya. Terus ada juga memang kayak misalnya ibu-ibu gitu ya yang memang lagi arisan, terus dia pakai pinjem iPhone di kita yang bobanya ada 3, terus mereka selfie mirror gitu-gitu, ada juga sih sebetulnya. Jadi memang untuk semacam menunjang gaya hidup sih ada juga sih kayak gitu. Kalau banyak-banyakan kayaknya sekarang sekitar 70% orang-orang emang buat foto sih. Buat foto dalam artian yang tadi ya, foto produk, foto video di konser, kalau ada nikahan gitu ya. Tapi 30% mungkin masih ada sih yang ya setidaknya cuma nunjukin eksistensi gaya hidup, itu masih ada sih. 20-30% lah. Selain penyewaan, muncul juga tren baru jasa screenshot dan screen record iPhone. Tren tersebut sudah hits sejak setahun belakangan. Seperti inilah contoh-contoh promo jasa unik macam itu. Harga yang ditawarkan juga nggak mahal, sebab pengguna jasa kebanyakan dari kalangan pelajar. Untuk menanggapi tren unik ini, kami pun menemui Tantan Hermansyah, sosiolog dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kepada kami, ia mengutarakan keresahannya. Gaya hidup itu penting, tetap dalam kehidupan itu, tetapi kemudian harus ada kejujuran dan kesukarelaan menampilkan kemampuan yang apa adanya. Nah, ini yang kurang di Indonesia. Transparansi dan kejujuran memang jauh lebih penting daripada gaya, tapi gaya hidup juga jangan dibunuh. Karena dia sangat menyumbang pada perekonomian. Itu kan sebetulnya hal-hal yang melekat yang sifatnya simbolik dan butuh wow itu pada akhirnya juga nggak jadi apa-apa kalau seseorang mampu menjadi dirinya. Nah, ini yang kita kurang. Karena mengekspresikan secara jujur pada apa yang melekat pada diri, memang di Indonesia hari ini butuh perjuangan gitu. Dan itu kadang-kadang membuat orang akhirnya melakukan tindakan-tindakan palsu hanya demi memenuhi persepsi orang ya. Jadi sebenarnya nggak masalah menuhin gaya hidup asal sejalan sama kemampuan finansial dan kebutuhan. Sama yang penting juga tampil apa adanya, nggak pakai tipu-tipu biar dianggap mampu. Kadang ada orang yang menilai tolak ukur dari gadget lo apa gitu kan gitu. Jadi tapi sebenarnya pernah ketemu sama orang yang kayak gitu. Jadi memaksakan untuk kredit gitu, dan karena itu juga jadi pelajaran buat aku daripada pusing cuy setiap bulan spend hasil capek-capek aku untuk beli iPhone yang sebenarnya bulan depan juga akan ada iPhone terbaru kan gitu. Jadi nggak usah menyusahkan diri sendiri deh.